Kelihatan, Pak. Oke. Nah, saya mengikuti diskusi sekarang pada waktu yang sama. Saya ada konkol sambil mendengarkan konkol saya dari kantor saya, dan saya juga harus ngasih kuliah sama kalian. Apa boleh buat, ini kondisinya begini. Oke, si Yohana Ronauli juga sakit katanya. Siapa ini Yohana Ronauli? Halo? Mahasiswa, Pak, ya, mahasiswa. Mahasiswa ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Ntar dulu, mana tahu ada yang oke. Oke, saya lihat PPT saya ini ya. Oke, lihat Lihat, PPT-nya. Pak. Lihat. Oke. Nah, sekarang saya mau Mau mengasih tahu bahwa dulu kita mempelajari di pertama sekali masalah sistem informasi akuntansi ini. Yang pertama sekali basicnya adalah kita mempelajari unsur-unsurnya. Itu tahap pertama. Siap itu kita mempelajari jaringan. Nah, setelah itu kita mempelajari bagaimana cara mempelajari sistem dengan metode data flow diagram dengan flowchart. Nah, ini fase ketiga. Fase ketiga adalah bagaimana cara mempelajari sistem informasi akuntansi dari segi kontrol. Karena ada 3 tujuan SIA itu. Yang pertama tujuannya adalah membuat laporan keuangan, collect and capture data, ingat itu. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Dan ketiga, adequate internal control system. Jadi ini yang ketiga kita bahas dari segi konsep dasar SIA. Ya. Nah, PPT 2. Nah, kenapa kita penting mempelajari internal control? Karena di dalam sistem itu, di setiap sistem itu ada namanya ancaman. Ada ancaman. Ancaman itu disebut threats. Ya. Jadi ancaman dalam kontrol itu selalu ada dan selalu banyak bertumbuh. Nah, yang kedua, setiap perusahaan itu pasti memiliki proses, memiliki kontrol, memiliki konsep bagaimana supaya terjadi pengendalian yang baik dalam perusahaan. Nah, yang ketiga, kita juga nanti akan membahas unsur-unsur dari kontrol yang ada di dalam perusahaan ini. Apa modelnya? Bagaimana bentuknya? Kontrol dasarnya itu gimana? Ya. Yang keempat, kita juga nanti akan membahas ke depannya sampai kuliah-kuliah ke depannya, melihat proses-proses, prosedur-prosedur yang digunakan di dalam perusahaan. Ya, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa juga penting mempelajari internal control adalah ini untuk akuntan, khusus untuk akuntan, adalah untuk mengidentifikasi apakah ada ketidaklajiman, penyimpangan, defisiensis. Dan kalau ada, kita harus membuat obatnya, membuat jalan keluarnya. Bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi. Nah, itu tujuan untuk mempelajari internal control ini. Yang keenam, kita juga mempelajari apakah internal control yang kita punya itu, yang kita laksanakan itu, yang kita praktekkan itu sebanding dengan manfaat yang kita peroleh. Ya.
Kita ambil contoh. Saya ambil contoh ya. Crisera Mileni Eliezer, Crisera, Iya, Pak. Crisera, wajah Iya, dan Pak. wajah darling. Di mana kamu ini, Crisera? Di rumah, Pak. Oke, Crisera, saya tanya kamu, di rumah kamu ada nyamuk nggak? Ada. Oke, katakan ada 2 ekor nyamuk di rumah kamu. Ada bagaimana cara untuk membunuh kedua nyamuk itu? Dipukul atau enggak pakai obat nyamuk. Obat nyamuk? Iya. Mana ada obat nyamuk? Anti nyamuk lah. Iya. Yang pertama dipukul, kalau ketemu ada 2, tapi kan nggak ketemu, belum tentu ada kamu tahu di mana yang 2 itu kan? Iya. Belum tentu tahu di mana yang 2 itu. Obat nyamuk, seperti kamu bilang, udah tahu di mana yang 2 itu? Nggak tahu kita. Nah, yang ketiga, cara yang paling ampuh untuk membunuh 2 nyamuk itu di rumah kamu adalah dengan cara membakar rumah ini. Udah pasti mati nyamuknya. Saya tanya kamu, mana yang lebih bagus? Yang pertama mencari dan memukul, yang kedua menyemprot semua rumah kamu itu, atau membakar rumah itu supaya nyamuknya mati? Menyemprot. Menyemprot. Nah itu dia. Coba semprotan itu Rp1.000. Rp1.000 semprotan itu, tapi benefitnya hanya mematikan 2 nyamuk. Kenapa tidak kamu bakar aja? Bakar aja rumahnya. Enggak mungkin, Pak. Iya. Kosnya satu rumah 500 juta, nyamuknya hanya mati 2 ekor kan? Iya. Nggak sebanding dia. Nah itu juga dipelajari di dalam internal control ini nantinya. Namanya cost and benefit for particular threat exposure risk and control. Oke. Nah, di dalam pembahasan selanjutnya nanti kita akan berdiskusi tentang framework tentang masalah framework dari COSO. COSO itu apa? Committee on Sponsoring Organization. Jadi sampai sekarang model ini yang dipakai di dalam di dalam akuntansi, di dalam auditing yang kita gunakan termasuk di Indonesia. Jadi framework COSO namanya. Internal Control System Framework COSO. Itu namanya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai satu persatu. Menjelaskan ancaman-ancaman yang terjadi dalam SIA. Kenapa dia bertumbuh? Ada beberapa faktor penyebab sistem itu menjadi lemah karena beberapa ancaman. Ancaman itu yang pertama disebut natural and political disasters. Apa itu? Ancaman dari bencana alam dan ancaman dari masalah politik. Ya. Nah, pertanyaannya, ancaman itu dapat bersifat apa? Kebakaran, banjir, bencana alam, puting beliung, perang, dan juga bisa juga dari itu demonstrasi macam-macam. Termasuk pandemi yang ada sekarang. Ya, itu yang faktor pertama. Yang kedua, faktor kedua adalah software error and equipment malfunction. Ini adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan software, program,
dan peralatan sistem. Hardware failure, kegagalan hardware. Power outage and fluctuation, listrik yang mati, sering mati. Jaringan mati, connection mati. Undetected data transmission error. Programnya error dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga namanya unintentional acts. Faktor-faktor yang tidak disengaja. Faktor-faktor kesalahan yang tidak disengaja. Ya. Apa itu? Contohnya accidents yang disebabkan oleh manusia yang kurang hati-hati, kekurang hati-hatian, kesalahan menginput, kesalahan memfile, kesalahan menjurnal, kesalahan tulis, kesalahan account, kesalahan rekening, tapi dengan catatan karena ketidaksengajaan. Yang kedua, innocent error of omission. Kesalahan karena kelupaan. Ketidaktahuan. Ya, tidak tahu, akhirnya salah. Yang ketiga, ada yang namanya misplaced data. Yaitu apa? Salah menyimpan data, salah mengcopy data, salah memasukkan data, salah memfile data dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah logic error. Apa itu logic error? Kini sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Logic itu adalah suatu praktek yang seharusnya sesuai dengan teori akuntansi. Errornya salah, logikanya error. Harusnya dibagi ditambah, harusnya dikali dikurang. Nah, tapi error ini balik lagi. Dibuat dengan cara ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan. Ya. Nah, yang kelima adalah banyaknya sistem di perusahaan itu, tetapi tidak semua sistem itu cocok dengan perusahaan. Dengan kata lain, tidak semua aplikasi itu digunakan di dalam perusahaan. Ya, tidak semua praktek-praktek di perusahaan relevan dengan sistem yang ada di perusahaan. Kalau tidak percaya, mari kita cek satu-satu ya. Devi Simangunsong. Halo Devi. 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 Halo Devi. Iya, Pak. Iya, Pak. Wajah Devi. Wajah Devi. Kamu di mana nih? Di kampung, Pak. Di mana kampungmu? Di Baligi, Pak. Borbor. Loh, kamu baru kuliah ini. Belum pernah saya dengar nama kamu. Baru gabung atau gimana? Apa, Pak? Baru gabung kamu di kelas ini? Enggak, Pak. Sudah lama ya? Udah, Pak. Oke. Devi, kamu coba lihat handphone kamu, Devi. Ada berapa banyak aplikasi di sana? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak, Nah, Pak. banyak bukan? Banyak kan? Iya, Pak. Pertanyaannya, semua nggak kamu pakai aplikasi itu? Enggak, Pak. Kenapa tidak semua?
Yang penting-penting aja Pak dipakai. Ya itu dia salah satu contohnya. Banyak aplikasi yang tidak berguna terdapat di dalam sistem, termasuk di dalam sistem akuntansi. Ya, itu salah satu contohnya. Oke. Faktor yang keempat adalah intentional act. Apa itu? Adalah peristiwa-peristiwa kegiatan-kegiatan, activity-activity yang disengaja. Contohnya apa? Sabotase. Apa contohnya sabotase? Misalnya kamu lagi main komputer, ada orang yang langsung cabut kabelnya, gitu ya. Yang kedua, computer fraud. Apa itu computer fraud? Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan komputer. Seperti apa? Misalnya, kalau kalian pernah dengar istilah hacker, wiretapper, worm, Trojan horse, pencurian data, dan lain sebagainya. Itu biasanya dilakukan dengan cara sengaja. Penyerangan dengan virus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada namanya embezzlement, penggelapan. Ya, penggelapan di sini termasuk penipuan, penggantian data, perubahan data, pencurian, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada yang keempat, irregularities. Apa irregularities? Adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan ketidaklaziman. Nah, kenapa disebut tidak lazim? Karena tidak sesuai dengan aturan. Dengan kata lain adalah penyimpangan-penyimpangan. Baik, sampai di sini. Saya akan bertanya kepada kamu. Firmina Kormpau, Firmina. Iya Pak. Wajah Firmina. Firmina, masih di kampung kamu Firmina? Enggak Pak. Udah Di di mana? Jakarta. Oh, Di Jakarta. Kapan kembali? Enggak balik ke kampung Pak. Oke, Cuma baik. di Jakarta. Saya tanya kamu, ada berapa jenis tadi penyebab ancaman di dalam internal control itu? Ada 6. 6? 6? Kok bisa 6? Berapa tadi? Halo, ada berapa tadi? 6 bukan Pak? Aduh, enggak 6 tadi. Enggak 6. Ada 3 Pak. 3. 3 juga bukan. Empat Pak. Iya, apa yang 4 itu? 1? Yang natural and political sama political Disaster. iya Pak. Yang kedua? Sama yang kedua software. Yang ketiga ya, apa yang ketiga? Aduh. Yang ketiga itu ketidaksengajaan bukan Pak? Betul. Yang keempat? Yang keempat intentional acts. Apa itu intentional Yang act? kegiatan yang disengaja.
Oke, coba ulangi dulu 1, 2, 3, 4 tadi. Yang pertama itu yang bencana alam dan masalah politik. Iya, yang kedua. Yang kedua, lupa ya. Yang kedua, kesalahan. Kesalahan apa? Enggak Pak, salah. Apa yang kedua? Ketidaksengajaan, iya benar nggak sih Pak? Enggak. Lupa. Software Ini- malfunction. Iya Pak. Ya, yang ketiga ketiga. itu ketidaksengajaan. Yang keempat kegiatan yang disengaja. Waduh, susah banget kamu. Saya ke Isa dulu. Isa Silvani. Ya, Pak. Isa Silvani. Ada berapa Ya, Pak. kelompok tadi, Isa? Ada 4, Pak. Oke, Isa. Kalau misalnya ada perampok masuk ke rumah kamu, itu termasuk kelompok yang mana? Perampok masuk termasuk kelompok mana? Halo Isa. Kamu dengar nggak Isa? Dengar, Pak. Iya, maling masuk ke rumah kamu termasuk kelompok mana ya di situ? Ancaman dari bencana alam dan politik ya, Pak? Wah, masa bencana alam sama politik maling gimana sih? Oh, enggak, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua apa? Software sama hardware. Aduh. Oke, saya tambah lagi satu lagi kamu. Misalnya kamu itu di accounting. Pas kamu di accounting, pekerjaan kamu banyak. Akibat dari pekerjaan kamu banyak itu, kamu salah. Harusnya membayar piutang, kamu lakukan bayar 2 kali. Itu termasuk mana? Kelompok mana? Faktor yang tidak disengaja, Pak. Tidak disengaja. Kalau pencurian, termasuk kelompok mana? Faktor yang disengaja ya, Pak? Kalau korupsi, masuk faktor mana? Faktor yang disengaja, Pak. Faktor disengaja. Kalau mobil mengantar barang ke kantor kamu, perhatikan baik-baik ya, mobil mengantar barang ke kantor kamu, tahu-tahu dia mobil itu menabrak pagar dari kantor kamu, termasuk kelompok mana? Faktor yang tidak disengaja, Pak. Faktor yang disengaja. Sengaja dia nabrak gitu. Masa dia nabrak pagar disengaja gimana sih? Oh, faktor yang tidak disengaja, Pak. Faktor yang tidak disengaja. Kalau mobil kamu itu ngantar barang, dia itu menabrak pagar karena supirnya ngantuk. Faktor yang tidak disengaja, Pak. Masa nggak disengaja? Faktor apa itu? Faktor yang Pak. Faktor yang sengaja. Kok faktor sengaja? Malfunction. Termasuk malfunction. Karena apa? Orangnya nggak tidak fit untuk ngedrive. Ya.
Oke, Isa? Siap. Wah, belum paham kalian ini. Coba satu orang lagi deh. Saya tes satu orang lagi lah. Jeremia Siregar. Jeremia Siregar. Iya, Pak. Coba sebutkan 4 faktor yang menjadi penyebab internal control itu jelek. Halo Jeremia. 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 Waduh, nggak bisa. Lestari Laia. Pak. Lestari. Lestari Laia. Ya, Pak. Wajah. Coba ulangi dulu, ada 4 faktor tadi yang menyebabkan sistem itu menjadi lemah. 4 faktor tadi. Faktor sistem ancaman, Pak. Iya. Yang satunya ancaman dari bencana atau politik. Yang 2, kedua, program dan peralatan sistem. iya. 3, faktor yang tidak disengaja. Kayak Terus? kesalahan tidak disengaja. Contohnya kan kayak yang Bapak bilang tadi, NCDEX yang disebabkan manusia. Oke. 4, peristiwa atau kegiatan yang disengaja seperti sabotase. Pencurian, maling, koruptor, dan lain sebagainya ya. Ya, Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa terjadi ancaman itu semakin hari semakin banyak? Jawabnya adalah karena yang pertama adalah banyaknya penggunaan server, client server system yang yang mempekerjakan banyak orang. Jadi banyak server, banyak orang. Ya. Yang kedua, faktor yang kedua adalah banyaknya pendistribusian data dari satu tempat ke tempat lain dengan penggunaannya juga banyak orang. Jadi datanya banyak digunakan ke tempat lain. Yang ketiga, banyaknya sistem di satu tempat. Sistem itu wide area network, ini kita sudah bahas pada kuliah kedua, di mana antara pihak customer, supplier itu bisa saling bertukar data, saling bisa mengakses satu dengan yang lain. Sekali lagi, antara satu dengan yang lain bisa melakukan akses. Lilistiana. Iya, Pak. Apa penyebab tingginya, naiknya ancaman-ancaman terhadap internal control tadi? Ada 3 faktor tadi. Yang pertama, banyak server, banyak orang. Yang kedua, banyaknya pendistribusian data. Yang ketiga, banyaknya sistem di satu tempat. Di enggak mana salah. dari pihak Banyaknya pihak yang bisa saling berhubungan satu dengan yang lain, bertukar data. Akibatnya apa? Apa akibatnya? Antara satu dengan yang lain itu, data-datanya itu bisa bertukar. Iya kan? Iya, Pak. Paham ya, Lilis? Paham, Pak. Paham, Coba. Pak. Yang pertama tadi faktor apa? Banyaknya server, banyak orang, Pak. Banyaknya server itu tahu kan? Server, client server, dan banyak data. Banyak orang penggunanya. Yang kedua, banyak data.
data itu tersebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, banyaknya orang partner antara satu dengan yang lain bisa saling melakukan pertukaran data. Oke. Iya, Pak. Kita lanjut. Konsep dasar dari internal control system. Oke. Ini konsep internal control menurut definisi tradisional. Ya. Oke. Yang dimaksud dengan internal control, sekali lagi, yang dimaksud dengan internal control adalah rencana organisasi dan metode-metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengamankan harta, mendapatkan laporan keuangan yang akurat, meningkatkan efisiensi, dan mendapatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Sekali lagi, internal control system adalah sesuatu rencana organisasi perusahaan dan semua metode-metode yang digunakan untuk mengamankan harta, mendapatkan laporan keuangan, dan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Nah, terus yang menjadi persoalan di sini ada 4 tujuan internal control. Coba kita tes lagi. Mikael Sinaga. Michael. Halo, Pak. Ada 4 tujuan internal control secara tradisional. Apa itu? Yang ancaman tadi ya, Pak? Iya, apa itu? Pertama itu ancaman. Kok ancaman? 4 tujuan internal control. Barusan kita bahas. Ada 4 tujuan internal control. Halo, Michael. Waduh. Saya lompatin. Regina. 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 Waduh, nggak ada juga. Reni Anggraeni. Reni. Iya, Pak. Ada 4 tujuan internal control secara tradisional tadi. Apa itu yang 4 coba? Yang innocate error bukan sih, Pak? Waduh, kamu nggak mau ngikuti kuliah ini ternyata. Saya nggak mau. Risbe. Risbe. Iya, Pak. Ada 4 tujuan internal control menurut tradisional. Apa itu? Yang itu bukan sih, Pak, untuk mengamankan harta, Ya, kedua. mendapatkan laporan keuangan yang akurat, Ya, meningkatkan efisiensi
efisiensi, terus mendapatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Dan mendapatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan, Manajemen internal kontrol. bukan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Gitu. Manajemennya gitu. Ya, Ya, Pak. itu yang benar. Oke, kita Oke, lanjut. Pak. Serius ya, kuliahnya serius. Jangan main-main. Nah, dari konsep tadi, internal control tadi adalah menjadi tanggung jawab manajemen. Makanya disebut menjadi manajemen control. Yang pertama, internal control itu menjadi tanggung jawab manajemen. Sekali lagi, tanggung jawab manajemen. Yang kedua, internal control ini dibuat untuk mengurangi kesalahan, mengurangi ketidaklajiman, irregularities, dan bagaimana cara mencapai tujuan perusahaan. Jadi mengurangi kesalahan-kesalahan, mengurangi ketidaklajiman, penyimpangan, kejahatan, sekaligus untuk mendapatkan target perusahaan. Karena ini adalah tanggung jawab manajemen, tugas mereka adalah memberikan arahan kepada karyawan, personal oriented. Ya, bagaimana supaya karyawan itu dapat mampu melakukan aturan-aturan yang mereka buat. Sekali lagi, internal control itu adalah tanggung jawab manajemen. Bukan tanggung jawab akuntan publik, bukan tanggung jawab financial control, bukan tanggung jawab direktur HRD, dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, tujuan utama mereka itu membuat kontrol itu adalah bagaimana caranya mengurangi kesalahan, menghindari ketidaklajiman, kejahatan, kesalahan, dan mencapai target-target perusahaan. Yang ketiga, tugas manajemen juga untuk memberikan pelajaran, mengajari karyawan-karyawan agar melakukan peraturan yang mereka buat. Clear ya? Sampai di sini ya? Halo? Halo Pak, iya. Oke. Trimides. Halo Trimides. Halo Pak. Apa yang dimaksud dengan manajemen kontrol? Manajemen kontrol itu menjadi tanggung jawab manajemen, Pak. Salah. Bukan gitu tadi ceritanya. Apa tadi ceritanya? Yang ada 3 tanggung jawab itu nggak sih, Pak? Ya iya, itu apa satu? Tanggung jawab nomor 1? Internal control menjadi yang pertama itu mengurangi kesalahan. Internal control itu adalah tanggung jawab manajemen. Siapa itu manajemen? Manajemen adalah yang itu Pak, yang mengatur. Iya. Siapa? Yang mengatur itu. Siapa manajemen? Manajemen itu yang memberikan arahan kepada karyawan nggak sih Pak? Iya. Yang memberikan arahan kepada karyawan yang di mana
Karyawan tersebut dapat mampu mengetahui aturan yang dibuat oleh manajemen. Ya. Oke. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah manajemen mampu mengurangi kesalahan, mengurangi ketidaklaziman, bisa kejahatan untuk mencapai target perusahaan. Oke, yang ketiga? Yang tadi itu tugas manajemen itu memberikan arahan kepada seluruh karyawan untuk dapat mampu menjalankan aturan yang dibuat oleh manajemen. Oke, sip. Oke, kita lanjut. PPT 14. Secara umum, internal control itu, kalau bicara internal control di dalam perusahaan, itu ada dikelompokkan menjadi 4 kontrol. Jadi kalau kita bicara kontrol apa saja? Nah, kira-kira begitu ya. Yang pertama namanya preventive, detective, and corrective control. Jadi pencegahan, deteksi, dan perbaikan. Yang kedua ada namanya general and application control. Ya. Apa itu? Adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Ya. Dan yang ketiga, administrative and accounting control. Pengendalian administrasi dan akuntansi. Input, proses, dan output control. Nah, yang kita pelajari kebanyakan adalah administrative and accounting control dan input, proses, and output control. Itu yang lazim kita pakai di dalam internal control. Ya. Nah, PPT 15. Bagaimana sejarahnya kok sampai ada internal control ini? Internal control itu mulainya timbul pada tahun 77. Di mana pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan Amerika di luar negeri, beraktivitas di luar negeri melakukan kejahatan. Kejahatannya apa? Banyak melakukan korupsi. Maka dibentuklah undang-undang. Nama undang-undangnya itu adalah Foreign Corrupt Practice Act. Jadi undang-undang anti korupsi bagi perusahaan di luar negeri. Tujuannya pertama sekali dulu adalah supaya tidak terjadi ada bribery. Ya. Nah, efeknya pada saat itu adalah supaya terjadi internal control di bagian akuntansi. Jadi laporan akuntansinya itu enak gitu loh. Bagus. Benar. Jadi pembuatan laporan keuangannya itu memenuhi standar nomor 2 tadi. Dapat diyakini kebenarannya. Itu awalnya. Nah, setelah itu dibentuklah panitia namanya COSO, Committee on Sponsoring Organization. COSO ini bekerja, sekali lagi, COSO bekerja membuat rancangan draft internal control. Ya. Nah, siapa COSO itu? Anggotanya adalah AAAA, American Accounting Association, Asosiasi Akuntan Publik, AA itu Asosiasi Akuntan Pendidik, yang kedua ICPA, Akuntan Publik, yang ketiga Internal Auditors, kalau di Indonesia namanya SPI, Satuan Pengendali Intern, ada lagi IMA, Institute of Management Accountant, Ikatan Akuntan Manajemen, dan Financial Executive.
Jadi akuntan-akuntan ada 4 yang terlibat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan internal, dan akuntan manajemen. Dan yang paling terakhir, mereka juga melibatkan yang disebut dengan executive finance. Jadi para bankir, para dealer, manajer keuangan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari hasil konfirm mereka itu, tahun 92, terbentuklah framework pertama sekali. Sekali lagi, terbentuklah framework yang pertama sekali. Dan sudah diterima sebagai alat yang digunakan untuk internal control system. Oke. Nah, sekarang kita lompat kepada definisi internal control menurut KOSO. Karena tadi kita ceritanya KOSO. KOSO mendefinisikan internal control adalah suatu proses. Dengar baik-baik ya. Suatu proses yang diimplementasikan atau yang dipraktekkan oleh Board of Director. Board of Director itu adalah Dewan Komisaris. Manajemen. Tadi manajemen adalah top manajemen. And ada kata-kata and di situ. Those under their direction. Semua orang-orang yang di bawah kendali mereka. Bawahan mereka. Semua yang ada di bawah mereka. Untuk. Nah, ada kata-kata untuk. Memberikan jaminan. Internal control itu tercapai. Tujuannya apa? Ingat, menurut KOSO, tujuan internal control itu adalah effectiveness, efficiency. Effectivity dan efficiency. Yang kedua, reliability of financial reporting. Adalah bagaimana caranya mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, kepatuhan atas aturan atau undang-undang di mana perusahaan itu berada. Regina Rajaguguk. Regina. Iya, Pak. Coba jelaskan definisi internal control menurut KOSO. Halo, Regina. Iya, Pak. Tadi kurang dengar, Pak. Waduh. Risbe. Iya, Pak. Coba jelaskan definisi internal control menurut KOSO. Definisi. Apa ya tadi? Suatu itu bukan sih Pak, suatu proses yang diimplementasikan atau yang dipraktekkan oleh Dewan Komisaris. Terus apa lagi ya tadi? Saya tadi jelaskan jelas, saya jelasin. Apa ya Apalagi? satu lagi tuh? Satu Pak. lagi tuh apa ya? Semua orang-orang apa tadi? Yang mengikutinya bukan sih Pak? Yang di bawahnya. Iya, terus? Itu tuh buat apa gitu biar tercapai tujuan itunya organizationnya itu tuh Pak.
Loh, apa yang kamu omongin ini? Aduh, lupa, Pak. Iya, nanti kamu lebih lupa lagi kalau pada saat ujian. Trimides. Trimides, Halo Pak. coba definisikan internal control menurut Koso. Internal control untuk KOSO adalah suatu proses yang dipraktikkan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan semua orang-orang yang di bawah kendali mereka untuk memberikan jaminan internal kontrol untuk kontrol tercapai, yang dimana efektif dan efisien. Yang kedua, laporan keuangan dapat dipercaya. Yang ketiga, kepatuhan atas aturan atau undang-undang di mana perusahaan itu berada. Apa bedanya dengan pengertian internal control secara tradisional tadi? Kalau internal control secara tradisional tadi, dia itu menceritakan pengamanan harta, gitu kan? Iya Pak, pengamanan harta, terus untuk mendapatkan data juga, dan serta sama sih Pak, tadi ada efisiennya juga sama, tapi Yang membedakannya apa? Kepatuhan atas aturannya. Iya, kepatuhan. Jadi definisi kepatuhan di sini adalah terhadap seluruh peraturan dan undang-undang di mana perusahaan itu berada. Jadi kalau perusahaan Amerika ada di Indonesia, dia harus tunduk kepada undang-undang Indonesia. Kalau perusahaan Amerika ada di Australia, tunduk kepada peraturan di Australia. Demikian vice versa, sebaliknya juga begitu gitu loh. Ya, paham ya? Ya? Paham ya? Paham Pak. Nah, kita lanjut. Nah, berdasarkan KOSO, berdasarkan konsep KOSO, KOSO itu memiliki 5 unsur, 5 elemen, 5 komponen internal control. Yang pertama disebut control environment, yang kedua control activities, yang ketiga risk assessment, keempat information and communication, dan kelima monitoring. Jessica. Iya, Bapak. Ada 5 komponen dari internal control menurut KOSO. Apa itu? Halo? Halo, Jessica? Waduh, habis kita. Eutenia? Ada, Pak. Ada 5 komponen internal control menurut KOSO. Apa itu? Ada control environment, control activities, yang ketiga risk assessment, dan keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima monitoring. Monitoring dan monitoring lah ya. Coba ulangi sekali lagi. Sekali lagi. Yang pertama control environment. Control environment. Yang kedua? Yang kedua control activities. Yang ketiga Control risk activities. assessment. Keempat informasi dan communication, dan kelima monitoring. Oke. Sekarang saatnya kita membahas satu persatu. Ada control environment, ada control activities, ada risk assessment, ada information and communication, dan ada monitoring. Kita mulai satu persatu. Information system sekarang ini, sistem informasi sekarang ini, yang kita pakai sekarang ini, di perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini,
semuanya sudah, bukan semuanya, hampir tidak ada lagi yang menggunakan sistem manual. Sehingga kontrol mereka juga mengikuti kontrol yang berlaku di di sistem komputer. Ya. Nah, karena dia berbasis komputer dan dia juga harus terkontrol, maka kontrol yang dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan yang begini disebut COBIT. COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Apa itu? Sama dengan modelnya COSO, tapi mereka memiliki penilaian sendiri-sendiri. Ada 36 data yang harus dicek. Apakah sistem komputer itu memiliki standar COBIT yang benar. Ini akan dipelajari oleh orang komputer. Nah, COBIT itu sendiri berkaitan dengan kriteria-kriteria IT, kriteria-kriteria information dan teknologi. Oke. Apa saja yang termasuk di definisi IT di sini adalah orang, manusia, tenaga kerja. Yang kedua, sistem aplikasinya. Ketiga, teknologinya. Keempat, fasilitasnya. Dan selanjutnya adalah datanya. Yang ketiga, termasuk di dalam IT itu adalah bagaimana bentuk planning dan organisasinya. Dan bagaimana monitoring dan support yang ada di sana. Dengan kata lain, COBIT itu berkaitan dengan kontrol atas sistem komputer dengan cara memenuhi kriteria information teknologi. Nah, ini tidak kita bahas sekarang mendalam, tapi kita bahas nanti pada saat di SIA 2. Pada saat nanti kamu melanjut kepada advance IT. Bagaimana cara melakukan kontrol terhadap information teknologi. Ya. Jangan ditanya dulu sekarang. Nah, tugas kita pada semester ini hanya membahas berkaitan dengan internal control yang berbasis COSO. Common Organization Sponsoring Organization. Ya. Nah, kita pelajari satu persatu. Ini kita mulai belajar satu persatu. Control environment. Control environment adalah segala sesuatu, sekali lagi, segala sesuatu yang berkaitan dengan pengendalian perusahaan dari luar sistem yang ada. Jadi, yang dimaksud luar sistem adalah di luar sistem yang digunakan. Di luar sistem yang dipakai. Di luar peralatan sistem yang dipakai. Di luar equipment sistem yang dipakai. Nah, ini ada beberapa unsurnya. Yang pertama adalah commitment to integrity and ethical value. Apa itu? Adalah janji untuk berkelakuan baik dan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai kejujuran. Ya, nilai-nilai kejujuran. Nilai-nilai etika yang dianut oleh perusahaan. Jadi kalau di UKI ini, contohnya di UKI ini adalah melayani, bukan dilayani. Ini contoh di UKI ya. Nah, yang kedua adalah filosofi manajemen dan gaya operasionalnya. Oke.
Yang ketiga, organizational structure. Oh, sebelum sampai ke sini, saya bertanya dulu satu orang. Lupa tadi saya. Ini saya bertanya dulu. Giovanni Nauli. Giovanni. Iya, Pak. Wajah Giovanni. Gelap, Pak, di sini, Pak, hujan. Enggak apa-apa, saya tidak masalah gelap. Kamu hidupkan lampu kamu supaya kelihatan kamu tidak gelap. Kamu tidak menghidupkan lampu kamu. Oke, Giovanni. Bisa lihat saya, Giovanni? Bisa, Pak. Oke, pertanyaan saya, Giovanni. Dari mana kita tahu bahwa kamu itu mahasiswa UKI? Karena saya punya kartu mahasiswa, Pak. Kartu mahasiswa hilang. Dari mana saya tahu kamu bawa UKI? Atau apa ciri-ciri kamu sebagai mahasiswa UKI? Saya belajar di UKI, Pak. Lu ada juga ada orang belajar naik sepeda di UKI. Apakah itu orang UKI? Maksudnya belajar ini apa sih? Saya ini apa nah? Menimba ilmu di UKI, Pak. Kayak Oke. Iya, oke. Kita ketemu di Pasar Senen. Dari mana saya tahu bahwa kamu itu UKI? Oh, ini anak UKI loh gitu loh. Apa cirinya? Bisa nggak saya tahu bahwa kamu itu anak UKI? enggak, Pak. Nggak bisa, Nggak susah. Ya, nggak Tidak bisa. Kalaupun kamu di UKI, oh saya mahasiswa UKI, kita ragu melihat kamu karena banyak orang di sana di UKI. Nah, Iya. coba kamu yakinkan saya bagaimana caranya supaya saya yakin bahwa kamu mahasiswa UKI. Paling tidak saya mengatakan, oh ini anak UKI loh gitu. Gimana caranya? Kalau saya nunjukin kartu mahasiswa itu yang pertama. Terus kedua, kalau saya pergi pakai jas UKI. Pakai jas hujan? Jas UKI, Pak. Oh iya itu yang benar, jas UKI. Oh, Jas UKI. kalau pakai jas UKI itu kan jaket Ya, UKI. Waduh. Kelihatan oh ini UKI. Berani nggak saya mengatakan bahwa kamu itu anak UKI? Berani. Nah, itu yang dimaksud dengan yang ini. Operating style. Oh, ini pasti anak UKI nih. Gitu loh. Kenapa? Jaketnya UKI biru. Gitu loh. Yang kedua, kamu kan mahasiswa UKI. Iya kan? Iya, Pak. Sekarang ganti jaket kamu. Pakai jaketnya orang UI. Mana lebih confidence kamu pakai jaketnya UKI sama jaketnya UI? UI. Halo? Pak. Kenapa? UI, Pak. UI. Lebih confidence kamu pakai jaketnya UI walaupun kamu UKI. Kamu tidak memiliki internal control yang bagus. Sekali lagi, tidak memiliki internal control yang bagus. Kenapa? Karena tidak menggambarkan style yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksud dengan operating style adalah gambaran sesungguhnya. Oke. Jevanya, paham Jevanya? Paham, Pak. Coba. Paham, Pak. Jevanya, kamu pernah lihat di orang-orang di rumah sakit nggak? Perawat di rumah sakit? Pernah, Pak. Kenapa mereka pakai baju seragam dan selalu ada namanya tertulis di bajunya? Karena itu menunjukkan integritas mereka, Pak. Kalau mereka itu perawat dan mereka ada namanya. Integritas. Integritas apa sih, Pak? Ya kenapa begitu itu pertanyaan saya. Identitas. Loh, kan dia punya KTP. Kalau ditanya kamu siapa, tunjukkan KTP gitu loh. Kan bisa kan? KTP-nya mungkin bisa hilang, Pak. Ada KTP dipakai apa namanya? Ada SIM. Hilang juga. Dipakai besar-besar di situ, ditempel namanya besar-besar. Tapi pertanyaan saya, kenapa pakai nama? Kenapa pakai baju seragam? Agar lebih mudah terbaca gitu loh, Pak. Jadi kalau misalnya perawatnya lewat,
nggak mesti ribet-ribet buka dompet atau ngeluarin KTP. Jadi udah langsung ada namanya di samping, jadi tahu. Itulah operating style-nya perawat di UKI. Oh iya, Betul kan? betul Pak. Nah sekarang, seandainya ada di situ perawat yang bajunya itu pakai kebaya, pakai nama dia, tapi pakai kebaya, yakin nggak kamu dia jadi perawat? Tidak Pak, Kenapa tidak yakin? dikiranya mau kondangan Pak. Ya itu dia, operating style itu merupakan salah satu kontrol di rumah sakit UKI. Paham ya? Paham Pak. Nah, faktor yang ketiga adalah organization structure. Struktur organisasi. Harus ada struktur organisasi di perusahaan. Yang keempat adalah panitia audit atau dewan direksi, dewan direktur. Nah, kalau di Indonesia ini disebut biasanya adalah dewan komisaris. Board of Director itu dewan komisaris. Ya. Yang kelima, adanya metode-metode hak dan tanggung jawab. Adanya pembagian tugas dan wewenang. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adanya perlakuan yang sama atas hak dan kewajiban. Nah, jadi ini berlaku secara umum dia di sini. Jadi setiap orang yang ada di perusahaan itu ada haknya, ada kewajibannya. Ada kewajibannya, ada tanggung jawabnya, ada yang dia peroleh. Oke. Nah, yang keenam, di perusahaan itu juga ditemukan aturan main tentang ketenaga kerjaan. HRD polisi namanya. Praktek HRD yang benar. Dan yang ketujuh, ada faktor-faktor eksternal yang mengawasi perusahaan. Oke. Nah, Jevanya. Iya Pak. Di UKI itu faktor eksternalnya apa? Faktor eksternal. Ya. Ini apa namanya? Eksternal dari pihak luar kan Pak ya? Eksternal itu. Iya. Iya. Kayak ini kali Pak, apa namanya? Yang orang-orang yang mau daftar UKI gitu. Waduh, kok jauh banget. Kamu bayangkanlah kamu sekarang di UKI. Eksternal di UKI itu siapa saja sih? Pihak luar di UKI itu? Ini kok kayak orang-orang yang tinggal di sekitar UKI. Iya, Kayak siapa? masyarakat yang di itu Pak, kayak Budemi Ayam di Tinggal Gelangseng gitu. Terus Gak usah jauh-jauh, tukang ojek yang di iya depan, tukang ojek gitu. dagang, polisi yang ngawas di situ, orang kampung, masjid, gitu kan? Iya, itu apa maksudnya? Habis Oke, itu saya kepikiran. tanya kamu, bagaimana caranya orang kampung mengawasi UKI? Orang kampung. Mereka melihat keadaan UKI-nya, Pak. Iya, ngawasinya gimana mereka? Saya tanya, ngontrolnya pihak orang kampung itu terhadap UKI gimana? Ya, ngelihat kondisi UKI, Pak. Kalau misalnya di UKI lagi ada kejadian-kejadian kayak amit-amit Pak, kayak ada kebakaran gitu, terus mereka ngelihat gitu kan dari nanti ngomongin gitu, UKI ada kebakaran gitu kali Pak. Kalau misalnya kamu berantem di kampus itu, demo Iya. kamu di dalam, antar kamu, kira-kira orang Kodam itu datang nggak ke kampus? Datang Pak. Kenapa mereka datang? Kan orang luar.
Iya, tapi karena itu kayak ketidakwajaran, Pak, karena kan ribut itu kan suatu ketidaklaziman kan, Pak. Makanya mereka datang buat melerai ketidaklaziman itu. Oke, ada orang kecelakaan di luar. Kecelakaan di luar dia. Datang tukang ojek itu dibawa ke rumah sakit UKI. Iya. Tahu-tahu rumah sakit nolak, boleh nggak? Oh jangan bawa kemari, nggak boleh gitu, boleh nggak? Harusnya sih nggak boleh ya, Pak. Tapi Bukan kayaknya harusnya, tidak boleh, tidak tidak boleh boleh, ya. tidak boleh. Itu artinya itulah kontrol ya kan? Iya, tidak boleh, Pak. Nah terus dia di UKI itu ada ATM dekat kedokteran itu ada nama ATM BN46. Terus Iya. ada mahasiswa UKI bilang, kamu itu bukan anak UKI, nggak boleh ngambil duit dari sini, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena ATM-nya itu udah milik umum, bukan milik UKI aja. Ya tapi kan di UKI. Iya. Iya, mau di UKI, kenapa tidak hanya untuk anak UKI? Ya karena di situ kagak ada itu, Pak, apa Bukan namanya, karena kayak nggak ada. perintah atau larangan gitu, nggak ada Ya, kayak nggak boleh selain orang UKI gitu. Gimana sih, Pak, bahasa saya? jawabannya adalah karena orang luar pun ikut mengontrol di situ. Iya kan? Oh, iya. Iya, Pak. External influence. Nah, sekarang saya akan mengambil kesimpulan. Saya ulangi dari atas. Aaron Jordan. Aaron? Halo, Pak. Aaron, Iya, Pak. kamu dari mana aja, Aaron? Saya di rumah aja, Pak. Iya, kenapa baru masuk sekarang? Enggak, Pak, udah dari tadi, Pak. Enggak, saya udah lihat dari tadi baru masuk kamu. Bukan, Pak, udah dari. Memang sih saya agak sedikit telat sih, Pak, tapi bukan sedikit lambat kamu telatnya. Iya, Pak, soalnya baru beli kuota. Ya. Oke, saya tanya kamu. Enggak terlambat sampai sejam gitu, Pak. Paling beberapa menit doang. Coba saya tanya kamu, ada 7 unsur control environment, apa saja itu? Halo, Pak. 7 unsur control environment, apa saja? Tujuh control environment kan, Pak? Iya. Itu tuh integrity and ethical value, bukan, Pak? Apa itu? Bentar, Pak. Aduh, lupa, Pak. Alah, aduh, sakit hati saya. Krisera. Iya, Pak. Ada 7 unsur control environment, apa saja itu? Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Terus? Yang kedua, filosofi manajemen dan gaya operasi. Terus? Yang ketiga, struktur organisasi. Oke, terus? Yang keempat, komite audit dari Dewan Direksi. Ya, terus? Yang kelima, metode pemberian wewenang dan tanggung jawab. Terus? Yang keenam, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Ya, satu lagi. Yang terakhir, pengaruh eksternal. Oke. Krisera, kamu tahu rumah sakit UKI kan? Apa, Pak? Rumah sakit UKI. Iya. Coba nomor 1 tadi apa? Syaratnya? Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Oke, pertanyaan saya, apa nilai-nilai etika di rumah sakit UKI? Halo? Halo, Krisera, apa nilai-nilai etika di rumah sakit UKI? Yang melayani bukan, Pak.
Itu UKI secara keseluruhan rumah sakitnya? Halo? Krisera? Iya, Pak. Nggak tahu kamu kan? Sekarang jadi tugas kamu ini. Yang kedua, stylenya, operating style. Apa operating stylenya? Yang bekerja di sana memakai seragam. Yang kedua, apa? Sorry, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga struktur organisasi. Ada nggak struktur organisasinya di sana? Ada. Buktinya? Apa buktinya? Ada dokter, ada perawat. Bukan. Ada kepala rumah sakit, ada kepala IGD, ada kepala ini, ada bendahara, ada ketua ini, ada ini. Betul kan? Iya. Oke. Yang kelima ya? Keempat, ada pengawasnya nggak kira-kira di sana? Ada. Siapa pengawasnya di sana? Halo? Siapa pengawasnya di rumah sakit itu? Satpam, Pak, dan orang masyarakat sekitar. Iya. Kok jadi masyarakat pengawasnya? Pasti ada lah yang mengawasi rumah sakit. Paling tidak pemerintah ada di situ, iya kan? Oke. Yang kelima, pembagian tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban. Apa contohnya ada di sana? Halo? Krisera? Tahu, Pak. Ya, dua kamu tidak tahu. Yang keenam, praktek human resources. Ada nggak kira-kira di sana? Krisera? Krisera? Iya, Pak. Ada nggak praktek tentang personalia ketenagakerjaan di rumah sakit? Halo? Halo? Nggak berhasil kamu, Kriseria. Saya harus pergi ke Firmina Korampau dulu. Firmina? Ya, Pak. Pertanyaan. Coba sebutkan dulu satu perusahaan besar yang kamu tahu. Firmina. Iya, Pak. Coba sebutkan dulu satu perusahaan besar yang kamu tahu. Nggak tahu kamu ada perusahaan besar yang kamu tahu. Firmina. Iya, Pak. Satu perusahaan besar yang kamu tahu. Apa ya? Waduh, kacau ini mahasiswa. Ngapain masuk fakultas ekonomi nggak tahu? Bang. Bukan apa? Coba sebut satu perusahaan besar yang kamu tahu. Indofood, Pak. Indofood, oke. Indofood ya, dengar baik-baik. Indofood Ya, itu adalah Indofood Sukses Makmur.
Indofood sukses makmur. Pertanyaan saya, apa kira-kira yang menjadi nilai-nilai dari Indofood? Kalau kita bicara Indofood, waduh, nilainya apa? Kalau di UKI itu, nilai-nilai UKI itu melayani, bukan dilayani. Kalau Indofood apa kira-kira? Kurang tahu, Pak. Ya, jadi PR bagi kamu ini. Yang kedua, operating style-nya Indofood itu apa sih? Kalau kita bicara Indofood, style-nya itu apa? Oh, Wah, susah juga kamu. Oke, Firmina, tugas kamu adalah, saya bikin tugas kamu mencari, mengisi data dari 7 control environment tentang Indofood. ya, Pak. Ya karena lucu itu, masa nggak tahu gitu loh. Aneh kalau nggak tahu. Benar gak sih, Firmina? Iya, Pak. Ya, satu si Firmina. Aduh, kok susah banget saya mengajari. Mencari 7 elemen environment control dari Indofood. Saya bikin ini, saya posting di sini. Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita sudah membahas satu topik dia tadi tentang apa namanya? Tentang control environment. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu apa namanya? Control activity. Control activity. Sebentar. Sebentar. Oke. Oke, kita masuk ke PPT 25, Control Activities. Ya, Control Activities adalah unsur kedua dari COSO. Control Activities itu berkaitan dengan proses atau prosedur yang ada di dalam perusahaan. Ya, ada beberapa hal, beberapa unsur di dalam control activities. Yang pertama adalah adanya otorisasi yang benar di dalam perusahaan. Itu nomor 1. Otorisasi yang benar di dalam perusahaan. Apa itu otorisasi? Adalah persetujuan. Yang kedua, adanya pembagian tugas. Ya, apa itu pembagian tugas? Jadi tidak ada orang yang melakukan rangkap jabatan. Oke, satu orang hanya boleh bertanggung jawab kepada
satu orang di atasnya. Itu yang dimaksud dengan segregation of duty. Oke. Yang ketiga, adanya catatan atau dokumen yang memadai. Sekali lagi, ada catatan, ada dokumen yang memadai. Definisi memadai di sini adalah sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal. Yang keempat, adanya proses pengamanan harta, sekali lagi, pengamanan harta dan catatan perusahaan yang benar. Sekali lagi, adanya pengamanan harta dan catatan perusahaan. Oke. Yang kelima, adanya proses pengecekan kinerja dari perusahaan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tadi adalah otorisasi. Otorisasi itu adalah persetujuan. Bagaimana cara menyetujui satu transaksi. Oke. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah memperlakukan karyawan, sekali lagi memperlakukan atau mempergunakan karyawan sesuai dengan aktivitas yang telah disetujui, telah disepakati, telah diberi izin. Nah, biasanya ini dengan menggunakan matrik. Ya. Cara yang kedua adalah dengan cara digital signature. Ini sudah kita pelajari pada kuliah kedua. Kuliah kedua, bagaimana cara penggunaan tanda tangan digital pada satu sistem jika sistem itu sudah menggunakan sistem komputer. Ya. Yang ketiga, specific authorization adalah bagaimana manajemen perusahaan memberikan persetujuan khusus untuk satu transaksi tertentu. Biasanya transaksi yang sangat besar. Transaksi yang membutuhkan persetujuan yang sangat penting di dalam perusahaan. Misal, transaksi penjualan saham, transaksi merger dan akuisisi, dan lain sebagainya. Itu dia yang berkaitan dengan authorization. Terus tadi ada masalah pembagian tugas. Segregation of duty. Apa itu tadi ceritanya adalah satu orang tidak boleh memegang beberapa tanggung jawab. Hanya satu tanggung jawab doang. Tidak boleh satu orang bertanggung jawab kepada dua orang. Satu orang hanya bertanggung jawab kepada satu orang di atasnya. Nah, satu orang wajib melakukan pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakannya supaya dia terbebas dari error yang tidak disengaja. Ini yang disebut dengan pembagian tugas. Nah, di akuntansi pembagian tugas itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pembagian tugas berkaitan dengan kustodian atau penyimpanan.
Yang kedua, pembagian tugas berkaitan dengan pencatatan. Dan yang ketiga, pembagian tugas tentang otorisasi. Jadi ada 3 yang dipisahkan. Penyimpanan, pencatatan, dan persetujuan. 3 pekerjaan ini tidak boleh dirangkap oleh 1 orang. 1 orang mencatat, 1 orang mengotorisasi, 1 orang melakukan penyimpanan. Oke? Jika 2 dari 3 fungsi tadi dikerjakan oleh 1 orang, akibatnya akan menimbulkan 1 persoalan. Ya. Pembagian tugas akan menyebabkan si karyawan itu tercegah dari pencurian atas 1 aset. Oke. Yang ketiga, dengan adanya otorisasi, maka akan terjadi penghindaran atas transaksi-transaksi fiktif. Transaksi-transaksi yang tidak akurat. Oke. Terus, pembagian tugas juga mencegah si karyawan dari kesalahan-kesalahan pencatatan untuk melakukan menutupi kesalahan yang mungkin terjadi dalam satu perusahaan. Oke. Pertanyaan. Isa Silvani. Wajah Isa Silvani. Wajah. Apa artinya segregation of duty, Isa Silvani? Dari penjelasan saya tadi. Isa Silvani. Isa Silvani. Apa segregation of duty? Pemisahan tugas, Pak. Iya, apa itu pembagian tugas yang kamu tahu dari Tadi ada pembagian tugas, tadi ada 3, Pak. apa itu? Berkaitan dengan penyimpanan, berkaitan dengan pencatatan, dan berkaitan dengan otorisasi, Pak. Apa manfaat pembagian tugas ini bagi karyawan? Tadi ada 3 juga itu. Yang pertama tadi apa? Menghindari karyawan untuk berbuat apa tadi? Waduh. Menghindari karyawan untuk berbuat jahat, melakukan pencurian. Yang kedua tadi apa? Menghindari karyawan untuk tidak berbuat salah dengan tidak disengaja karena ada faktor otorisasi. Yang ketiga, menghindari karyawan dari apa tadi? Godaan. Paham ya Isa ya? Paham, Pak. Isa, saya kasih contoh Isa. Ada, katakanlah kamu bekerja jadi seorang kasir di perusahaan. Bayangkan ya, kamu jadi kasir ya. Kamu yang menerima duit, kamu yang menyimpan duitnya, kamu yang mencatat duitnya, kamu yang menyetornya ke bank. Jadi berapa pekerjaan yang kamu kerjakan?
4, Pak. 1. Menerima uangnya, Pak. Menerima, mencatat, menyimpan, dan menyetor. Iya kan? Iya, iya, Pak. Kira-kira menurut kamu bagus nggak proses itu? Enggak, Pak. Kenapa tidak bagus? Kayaknya tadi, Pak, kita nggak Bu, dalam satu kayak gitu, Pak, nggak bisa satu orang menanganinya, Pak. Ya, memang kenapa kalau 1 orang? Bisa ada terjadi kesalahan, Pak. Kesalahan. Nah terus apa lagi? Bisa terjadi kejahatan nggak? Bisa, Pak. Misalnya? Misalnya, Pak, kan jadi godaan gitu, Pak. Ada uang. Kita jadi bisa berbuat jahat, Pak. Iya, ada kesempatan bagi kamu untuk bawa duitnya kan? Iya, Pak. Ada bisa kamu melakukan kejahatan lain nggak? Misalnya salah tulis gitu, bisa nggak terjadi? Bisa, Pak. Bisa. Nah itulah akibatnya tadi. Kalau tidak ada pembagian tugas dalam perusahaan. Oke ya? Iya, Pak. Nah yang ketiga adalah design and use of adequate document. Nah ini biasanya adalah dengan penggunaan bentuk dan ukuran formulir yang digunakan dalam perusahaan. Ya ini juga penting. Oke. Following up procedures and safeguard asset from theft. Ini tidak usah kita bahas lagi. Sudah kita bahas. Nah, what can be used to safeguard asset? Ini juga tidak butuh kita bahas lagi. Bagaimana cara mengamankan aset cash? Ada cash register, lockbox, safe deposit box, restricted and fireproof storage area. Itu pembuatan apa namanya? Brankas, lemari besi, control environment, membuat apa namanya pengaman pagar, restricted access ke komputer dan lain sebagainya. Ini tidak perlu kita bahas lagi. Semua orang ini secara manual sudah tahu. Nah, terus yang berikutnya adalah independent check. Independent check. What are various types of independent check? Bagaimana cara melakukan pengecekan secara independen? Di akuntansi banyak proses-proses yang merupakan bagian dari independent check. Yang pertama adalah dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Jadi orang yang membuat rekonsiliasi bank, rekonsiliasi inventory, rekonsiliasi aset dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu alat untuk control activities. Yang kedua ada namanya comparison antara actual dan catatan, membandingkan antara catatan dengan actual. Kalau di persediaan namanya inventory taking, stock opname. Ada juga namanya kalau di akuntansi double entry accounting, debit harus sama dengan kredit. Ya. Yang keempat ada lagi namanya batch total. Ini sudah kita bahas pada kuliah pertama. Saya sudah bahas definisi batch, yaitu satu metode untuk memastikan apakah total yang diinput sama dengan total yang tercatat per batch, per kelompok, per grup. Nah itu contohnya batch total. Di luar ini masih banyak. Ya, ada namanya kalau di piutang itu namanya apa namanya konfirmasi piutang. Kalau di hutang itu ada namanya konfirmasi hutang. Kalau di aset itu ada namanya physical asset dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan alat-alat independent check untuk kinerja atau untuk performance. Oke ya. Independent check itu ada juga yang menggunakan batch total.
Nah, ini biasanya apa itu batch total adalah misal kalau ada 10 baris jurnal ditulis di bawah jumlah 10. Nah, ada juga dengan hash total. Nah, apa itu hash total? Misalnya kalau ada 2 orang memiliki duit Rp200 satu orang. Ini saya tanya dulu satu orang mahasiswa ya, biar gampang prakteknya. Isa Silvani, Isa. Halo Isa. Iya, Pak. Misalnya ada 5 orang teman kamu. 5 orang lah kalian satu grup. Masing-masing punya duit 100 perak. Dari mana kita mengetahui apa alat kontrolnya bagi kamu bahwa kalian semua memiliki duit 500? Bagaimana cara mengetahuinya? Coba. Biar gampang mengetahui apa itu hash total. Ditanya langsung lah Pak sama mereka. Oh, ditanya, dia jawab, saya punya 1000. Padahal di awal mereka bilang punya masing-masing 100. Bagaimana cara membuktikannya bahwa mereka memiliki duit 500 perak, 5 orang? Bagaimana caranya? Yang paling gampang menurut kamu? Diminta aja, Pak. Ya iya. Mana? Duit kamu mana? Kalau ada 5 orang, kalau duitnya 100, berarti ada 5 mata uang yang harganya 100, bukan? Iya, Pak. Perlu nggak kamu tambahkan 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100? Perlu nggak kamu jumlahkan? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Cukup kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5 kan? Iya, Pak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itulah yang disebut dengan istilah hash total. Hash total. Kalau ada uang 105 pasti jumlahnya 500. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Terus ada lagi independent check on performance. Yang ketiga, record count is the number of document process. Kamu tahu buku kan, Isa? Tahu, Pak. Nah, kenapa buku itu dibuat halamannya? Supaya orang lebih mudah mau cari apa dalam bukunya itu lebih mudah, Pak. Bukan lebih mudah. Jadi kalau hilang misalnya satu lembar, bisa dicari nggak halaman berapa yang hilang? Enggak, Pak. Bisa lah, dihitung dari awal kan? Oh iya, coba Pak, bisa. Kalau ada 100 halaman, hilang 1. Coba halaman berapa yang hilang kan bisa dihitung. Oh, 1, 2, 3. Ketahuan nggak yang hilangnya? Ketahuan, Pak. Nah, itu yang disebut dengan record count. Ya, record count. Yang keempat, line count is the number of lines of data entered. Ini untuk mengetahui berapa baris satu transaksi di dalam satu lembar. Kalau misalnya buku tulis kamu itu jumlah barisnya 20. Dengar baik-baik, jumlah barisnya buku kamu itu 20. Ya, saya punya ini contohnya ini. Saya punya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 saya punya. Jadi kertas saya ini barisnya 30. Mungkin nggak 32 baris jurnal di dalam kertas ini? Isa. Halo Isa. Mungkin, Pak. Bagaimana bisa mungkin barisnya ada cuma 30? Di mana lagi saya tambah? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Nah, itu yang disebut dengan line count. Ya, line count, jumlah maksimum baris yang ada di dalam satu di dalam satu kertas, di dalam satu form. Ya. Yang kelima, cross-footing balance. Itu adalah menjumlahkan ke kanan
dan menjumlahkan ke bawah. Jumlahnya harus sama. Ini kalian pelajari di auditing. Oke? Oke? Isa? Oke, Pak. Oke. Sorry. Kita sudah mempelajari sampai sekarang, kita sudah mempelajari 2 elemen dari internal control frame COSO. Apa yang 2 itu, Jeremia? Jeremy. Waduh, kok susah banget. Nggak ada orangnya. Lestari lah ya. Ya, Pak. Wajah Lestari. Lestari. Pak. Ada 2 unsur, 2 elemen internal COSO yang sudah kita bahas. Apa yang 2 itu? Kontrol environment sama kontrol activities, Pak. Oke. Kontrol environment tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengendalian perusahaan dari luar sistem yang ada, Pak. Berkaitan kontrol dari luar sistem yang digunakan. Nah, kontrol activities berkaitan dari mana? Berkaitan dengan apa? Proses, Pak. Prosedur yang proses yang ada di dalam perusahaan. Proses-proses apa saja yang ada di dalam perusahaan itu tadi? Ada 5 tadi. Yang pertama tadi apa? adanya Otorisasi. Yang kedua? Pembagian tugas dan tanggung jawab. Catatan dokumen yang memadai. Ya. Proses pengamatan harta atau catatan perusahaan yang benar. Pengamanan harta. Iya, pengamanan harta. Ya. Atau catatan perusahaan yang benar. Ya. Terakhir, proses pengecekan kinerja dari perusahaan, Pak. Oke. Bagaimana cara pembagian tugas tadi? Pembagian tugas, Pak. Yang 3 ya, Pak? Tentang penyimpanan, pencatatan, sama otorisasi. Betul. Betul sekali. Apa manfaat dari pembagian tugas tadi? Untuk menghindari kesalahan dari karyawan atau kalau membuat kesalahan, Pak, atau kegodaan gitu, Pak. Ya, yang pertama mengurangi error. Yang kedua, menghindari kesalahan. Dan yang ketiga, supaya dia tidak tergoda untuk berbuat jahat. Ya bukan? Oke. Nah, 3 unsur yang berikutnya akan kita bahas minggu depan. Yaitu risk assessment, monitor, infocom, information and communication, dan monitoring. Sampai di sini, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada, Pak. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kelas ini. Sampai ketemu minggu depan. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak.